Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, sebenarnya izin Bapak, sebenarnya kami bukan mewakili Pak Heru, karena beliau Pak Sekda belum perintah, Pak Asisten tidak hadir. Ya, saya Bapak, kami mungkin tadi ada pemenang beliau untuk bisa menyampaikan sedikit hal terkait dengan rapat hari ini. Jadi mohon izin pada rekan-rekan untuk yang hadir. Sebenarnya kami juga sebagai undangan untuk nanti berdiskusi terkait dengan rapor tim pencegahan. Bapak Ibu yang hormati, pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul bersama untuk nanti membahas terkait dengan rapat koordinasi terkait dengan pencegahan kecurangan CKN yang hal ini penting bagi kita semua. Harapannya nanti dalam dari jajaran pengawas dan inspektorat, kebetulan mohon izin Pak Heru, Pak Akhir dan tiga tidak hadir karena sedang ada mantu putranya, jadi tidak hadir. Yang hadir Mas Iwan, tapi nanti secara dengan menangkan kalau itu sebagai nanti tugas mandatori bagi kita ataupun pengawas, kami akan siap untuk berkoordinasi. Tapi secara prinsip sifatnya kita lebih banyak berkoordinasi untuk mengantisipasi segala hal yang jangan sampai itu sudah ada kejadian baru kita masuk. Prinsip pencegahan yang lebih penting dalam pelaksanaan untuk penanganan CKN. Bapak Ibu yang hormati, kesempatan ini juga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang akan dilaksanakan ataupun sudah dilaksanakan. Mungkin ini juga jadi evaluasi kita semua, Pak Dinkes. Kiranya nanti mungkin juga saya baru, Pak Heru juga baru ya Pak. Nanti bareng-bareng, kalaupun nanti ada hal yang memang belum kita pahami bagi kami khususnya, tapi teman-teman yang di lapangan atau yang sudah menangani ini saya kira sudah pahami semua. Prinsip rapat hari ini akan ada hasil manfaat dan ini juga bahan masukan kepada beliau karena Pak Sekda dan Pak Asisten yang harusnya memimpin rapat nanti bisa kita akan kami laporkan terkait hasil dari kegiatan ini. Begitu harapan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan sejahtera bagi semua. Yang saya hormati Bapak Inspektur Kabupaten Brebes, APRI, kemudian jajaran struktural Dinas Kesehatan Daerah, serta yang saya hormati Kepala BPJS Cabang Tegal atau yang mewakili, kemudian semua anggota tim PKJKN. Dalam hal ini Pak Inspektur masuk Pak, masuk tim SK-nya Pak. Ya, kalau ketuanya memang Bapak Sekda dan juga menyampaikan permohonan maaf dari beliau Pak Sekda juga bisa hadir kesempatan kali ini karena masih banyak kegiatan tadi. Dan saya hormati semua pimpinan organisasi profesi yang hadir, Ketua ID belum hadir, ini terima kasih. Dr. Gigi Adi ini hadir bukan sebagai direktur, tapi sebagai Ketua PDGI, betul ya? Karena tidak diundang sih direktur. Jadi ini ngomong berarti sebagai PDGI gitu. Kemudian Ketua PPNI, kemudian Mas Edi, kemudian Ketua IBI Ibu Uji, kemudian IAI ya. Mas tadi itu apa IAI ya? Oh, SDK. Oh iya. IAI-nya berarti merangkap. Oke. Dan seluruh yang hadir kesempatan kali ini, alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan pertemuan yang kedua ya untuk tahun 2026, pemantapan dan juga koordinasi tim pencegahan kecurangan CKN Kabupaten Brebes dengan beberapa klinik maupun direktur rumah sakit. Ini khususan untuk kesempatan kali ini adalah pemantapan koordinasi untuk timnya
Ya. Jadi kita harapkan dengan kerja tim ini yang salah satu tugasnya ya utama yaitu melakukan monek, kemudian mensosialisasikan ya, tentang pencegahan kecurangan JKN di Kabupaten Brebes, baik di level rumah sakit maupun di level FKTP. Okay. Kita ketahui bahwa saya laporkan ini Pak Inspektur, di Kabupaten Brebes ada 17 rumah sakit, sementara yang belum mengadakan PKS baru satu ya, rumah sakit Prima Insani yang baru kemarin melakukan akreditasi. Yang lain sudah, dan untuk permasalahan kecurangan kita ketahui kemarin ada beberapa rumah sakit, dan yang sekarang masih ada pemutusan PKS masih 2 ya, satu lagi berproses PKS kembali, rumah sakit Bakti Asih yang Brebes ya sudah PKS, tinggal pelaksanaannya yang jadi barang belum ya, pencegahan kecurangan ya. Jadi kegiatan hari ini nanti kita berdiskusi bagaimana tindak lanjut kita. Jadi bukan hanya sekedar mensosialisasikan saja, kalau sosialisasi mungkin sudah, tapi bagaimana tindak lanjut koneknya, sehingga apa yang diharapkan tidak terjadi kecurangan itu benar-benar terlaksana di Kabupaten Brebes. Demikian dari saya, dan dengan mengucap Bismillah, kegiatan pada hari ini dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sekaligus Ketua Tim PKJKN Kabupaten Brebes, Ibu Dr. Arlida Rosmani MH. Kami persilahkan Ibu. Aktivitas Pak Dr. Heru Bapak Alex, kemudian yang saya hormati dari seluruh tim PKJKN dan BPJS Cabang Tegal, Pak Dr. Sony, kemudian BPJS Brebes Pak Indra Topolet Geseng, kemudian dari Inspektor juga Mas Iwan, okay. Kemudian dari OP ini ada dari PDGI, IPI, dan dari PPNI, kemudian dari Kasubag Keuangan juga ikut dalam tim PKJKN juga Mbak Lilis, dan tim dari Yankes ini ada Pak Dedi, kemudian Mbak Dia, dan tim yang ya. Baiklah, ini sekilas saja, nanti saya akan memaparkan kondisi Dinas Kesehatan ya, terutama untuk tim PKJKN sebagai bahan nanti kita diskusi ke depannya. Monggo Mbak Dia. Nah, ini capaian UHC kita ya, ini sudah di 99,18%, berarti kita sebenarnya sudah UHC ini. Namun memang kita keaktifan baru 73,66 ya, berarti belum bisa non cut off sistemnya, seperti itu. Ini jumlah penduduk di Kabupaten Brebes 2.084.348 jiwa. Yang mempunyai BPJS ini ada 2.067.211. Lanjut, Mbak. Nah, ini keaktifan ya, kita mencapai non cut off ini ya, ini harus 80%. Ini masih jauh sekali ya, kurang lebih kurang 6,7% ya, 6,7%. Nah, ini anggarannya berapa Mbak Dia? Banyak sekali. berapa miliar, berapa ratus miliar. Sini B untuk perawatan ini 10 B. Ini tadi terindikasi klaimnya lebih dari 10 gitu Pak. Jadi mungkin kita harus lebih tegas lagi kepada puskesmas ya, untuk klaim memang harus sesuai batas yang direkomendasikan oleh Permenkes Pak, seperti itu. Jadi dulu pernah kita membuat edaran Pak ke puskesmas, Mbak Dia ya,
udah lama ya, tahun kemarin ya, apa tahun 2024 lah, udah lama kayaknya. Kita membuat edaran bahwa mengingatkan puskesmas bahwa sesuai dengan Permenkes ini bed maksimal 10 gitu, termasuk ponet berarti Mbak. Nah ini apa di luar ponet gitu, termasuk ponet ya. Nah ini memang susahnya di situ Pak. Mungkin ini bisa menjadi diskusi kita di internal tim PKJKN agar lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kembali bahwa tim PKJKN terkait fraud ini. Jadi fraud adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapat keuntungan finansial dari program jaminan kesehatan dalam sistem. Sudah melakukan apa saja atau upaya-upaya apa saja yang telah mereka lakukan di internal rumah sakit terhadap pencegahan fraud ini. Jadi mungkin dari mulai sudah atau belum menyusun SK tim anti fraud ini di internal rumah sakit, terus sudah apa belum melakukan sosialisasi kepada seluruh tenaga yang ada di rumah sakit. Mungkin itu nanti mereka perlu memaparkan tim kerja mereka ya secara daring dengan kita nanti tim PKJKN. Rencananya mungkin Mbak Dia, kapan Mbak Dia? Bulan ini ya. Nanti Bapak Ibu menunggu undangan dari kami ya. Lanjut. Teman-teman kita nanti menginformasikan ke teman-teman dengan begini Mas. Jadi saya sempat masukkan dapat informasi dari puskesmas bahwa maksimal mereka 90 juta dengan hari kerja 30, ya kan? Itu untuk rawat inapnya, betul nggak? Apakah itu termasuk klaim dengan ponet 90 itu? Iya, tapi nilai klaimnya, nah iya kan? Jadi kan perbedaan kan? Semua rawat inap tidak ada full terus. Iya, seperti itu kan. Jadi tidak terpisah bahwa di dalam 90 itu ada klaimnya ponet, bukan kan? Klaim ponet kan persalinan, iya kan? Persalinan. Jadi di 90 itu tidak termasuk di dalamnya klaim persalinan kan? Betul enggak? Pemahamannya kan seperti itu. Iya. Iya, terpisah. Iya. Iya. Jadi kan bisa saja ponet itu tidak dirawat gitu loh. Rawat jalan. Maksudnya habis bersalin langsung di dalam ruang VK-nya ulang kan seperti itu. Asumsinya seperti itu. Karena diasumsikan seperti itu gitu loh. Kalau bednya itu 10, hanya ada VK. Jadi tidak ada nifas, tidak ada apa-apa gitu. Yeah. Itu asumsinya seperti itu ya. Karena kan kita maksimalkan misalkan ada puskesmas yang memang full terus ya. Dari beberapa kali saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Inspektur Kepala Dinas Direktur Rumah Sakit dan seluruh jajaran Satgas Pencegahan Kecurangan, fraud ya, namanya fraud ya, fraud. Jadi jangan sampai terulang kasusnya Mbak Biasi. Memang bukan hanya Brebes sebenarnya, hal seperti ini banyak sekali. Tetapi kalau bahasa saya sih, kita sesuai aturan aja, sudah ada untungnya itu bahasa. Curang-curang ini mau ngapain itu? Integritasnya ini bisa dimaksimalkan. Nah kemudian untuk menghindari kecurangan-curangan sekarang yang merepotkan RSUD Brebes, ketika tampungnya masih harus di-up lagi, tetapi pasien membludak, sehingga sekarang yang menjerit adalah dari Bakti Asi. Setiap 3 bulan selalu komunikasi dengan Bupati agar dihidupkan kembali dan bisa dimaksimalkan kembali seperti dulu. Nampaknya masyarakat kan sudah tidak percaya, terasa sudah hilang.
Makanya untuk pelajaran kita semua, yang sampai kejadian ini ke RSUD Brebes. Mohon maaf bila saya sampaikan RSUD Brebes kan nilainya bagus, ratingnya bagus. Dari Tegal, dari Pemalang ngomong sama saya, Brebes kok hebat. Bagaimana sih resepnya? Hanya mungkin yang belum disiapkan adalah untuk RSUD seperti RSI ya. Kalau kelasnya seperti RSI pelayanan itu wah lebih hebat. Yang bisa dilakukan untuk kami itu adalah paket persalinannya. Jadi tidak memperhitungkan rawat inapnya itu. Jadi asumsinya seperti tadi dokter itu sampaikan kan, Pak Jin disampaikan, berarti rawat inap ini dihitung 10, tadi dihitung kalau kasarnya sebulan adalah sekian. Nah persalinannya terpisah di luar itu gitu, karena memang kami tidak memperhitungkan rawat inap dari sisi persalinan. Di lapangan kadang-kadang mau melahirkan sakit, setelah melahirkan panas. Ini kan berarti maksudnya 2 kasus ini ya. Nah ini apakah bisa diklaim dalam habis itu langsung masuk ke perawatan tapi dengan kasus lain atau gimana? Sebenarnya di lapangan kalau ada seperti itu nanti takutnya teman-teman malah bingung, dirujuk ternyata memang cuma panas karena dehidrasi atau karena apa. Iya, makasih.